Haleluya. Salam sukacita bagi kita sekalian. Saya memberitahukan informasi penting bagi saudara-saudara sekalian bahwa di tahun 2021 ini kita akan memulai satu program pelajaran Alkitab El Shaddai atau PAEL, di mana akan disajikan melalui multimedia, yaitu rekaman YouTube, dan kemudian saudara-saudara sekalian bisa menonton dan kemudian kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Ada yang berbagi sesuatu yang dia sudah dapatkan dan ada yang bertanya dengan apa yang belum dimengerti untuk meningkatkan pengetahuan Alkitab kita semua. Dan program ini juga akan sinergik dengan satu program yang baru, yaitu Searching El Shaddai Ministries Biblical Studies, yang kemudian disingkat dengan SEMBS, di mana kita akan mendapatkan hal-hal yang baru dalam semua program ini. Dan dalam semua yang kita kerjakan ini, kita memiliki moto PAEL dan juga SEMBS, yaitu bahwa pengetahuan Alkitab akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selamat menikmati program-program yang kami sajikan ini. Kiranya kita semua bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, saat ini kita akan mempelajari Alkitab atau pelajaran Alkitab El Shaddai dengan topik rencana Allah dari kekal sampai kekal. Baik, kita akan mengikuti beberapa subtopiknya ke depan, yaitu rencana Allah di masa kekekalan. Kemudian bagian yang berikut adalah penciptaan alam semesta, bumi, dan manusia dalam pelaksanaan master plan ilahi. Kemudian juga kita akan mengikuti dari kejatuhan Adam sampai Mesias. Dan bagian berikutnya adalah dari kedatangan Mesias yang pertama sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Dan kemudian kerajaan 1000 tahun damai dan penghakiman terakhir. Kemudian pada bagian terakhir yaitu tempat surgawi dalam kekekalan. Saya mau beritahu pada kesempatan ini bahwa Allah memiliki rencana yang agung mulia di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang akan saya bagikan pada kesempatan ini mencakup isi hati Tuhan yang kita bisa lihat melalui tulisan-tulisan kitab suci dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Baik, kita akan memulaikan pada bagian yang pertama, yaitu rencana Allah di masa kekekalan. Kita akan temukan bahwa bagaimana peduli Tuhan, ya, bagaimana kasih-Nya yang dilimpahkan kepada manusia. Kita ini fokus, ya, difokuskan untuk satu ciptaan yang luar biasa, sehingga Dia membuat satu perencanaan untuk menciptakan kita
manusia, dan dia sudah kemudian menanggulangi berbagai resiko dan apapun itu dalam kemahatauannya. Seperti yang kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ya maksud saya Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita bicara tentang sebelum dunia dijadikan, maka ini adalah merupakan rencana Tuhan yang agung mulia di dalam kekekalan untuk kehidupan kita manusia. Supaya apa? Kita memiliki kualitas ciptaan yang luar biasa. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu yang dicatat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Dan kemudian ada satu tulisan yang menarik lagi, di mana Salomo menulisnya tentu saja berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Dia menulisnya dalam bentuk Amsal. Seperti yang dicatat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27a. Demikian bunyinya. Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai 27a. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ya, kita bisa melihat dengan jelas di situ bahwa Salomo menulis ini, bahkan dia menyatakan bahwa sebelum gunung-gunung dibentuk dan lain sebagainya, sebelum bumi ada, maka Ia telah meletakkannya. Ini berbicara tentang rencana Tuhan yang agung mulia dalam kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bahwa penciptaan itu dilaksanakan. Tapi sebelum Allah menciptakan manusia, kita melihat ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, di mana saya akan menggambarkan di dalam sketsa penciptaan ini, bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia memiliki satu kepedulian, dan sebelum kita diciptakan ada ketersediaan, ya, ada fasilitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sekalian. Baik, mari kita melihat bersama-sama, ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ disebut Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita melihat di sini Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini pada mulanya. Jadi ini adalah merupakan satu persiapan yang luar biasa, yang agung mulia, yang Tuhan nyatakan bagi manusia. Jadi bumi dulu diciptakan dan ya langit diciptakan, ya. Kemudian kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, memang di dalam ayat yang kedua dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan di situ ve haaretz hayet tohu wavohu. Bumi telah menjadi campur baur. Nah, kita melihat pada bagian bumi yang kedua, yaitu campur baur. Itu
dicatat di dalam ayat yang kedua. Ya, di sini ayat yang pertama. Nah, tetapi Allah memiliki satu rencana yang agung mulia dalam hidup kita. Ia pun melakukan satu penciptaan selanjutnya. Seperti pada hari pertama, ya. Saya membuat seperti ini. Hari pertama Allah menciptakan terang. Kemudian hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Ya. Jadi ada terang di sini. Kemudian cakrawala. Kemudian pada hari yang ketiga Allah memisahkan daratan dan lautan, dan kemudian isinya, ya, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya di laut juga, ya, demikian. Dan kita melihat pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Kemudian hari yang kelima Allah juga menciptakan, ya, jenis unggas dan kemudian jenis reptil dan lain sebagainya, itu pada hari yang kelima. Dan kemudian pada hari yang keenam Allah menciptakan binatang, dan kemudian disinilah Allah menciptakan manusia, ya, laki-laki dan perempuan. Ini adalah merupakan rencana Allah yang agung mulia dalam kehidupan kita, ya. Kemudian kita kenal pada hari yang ketujuh, ya, Allah beristirahat. Kita melihat di sini bagian-bagian yang penting ini, bahwa mengapa manusia ini diciptakan pada hari yang keenam. Inilah satu kecerdasan ilahi yang luar biasa yang Tuhan beri, bahwa Allah sendiri sangat peduli terhadap kita sekalian, saudara-saudara sekalian, ya. Dia sangat peduli sehingga kita diciptakan pada hari yang keenam, di mana sebelumnya Dia semua menyediakan fasilitas dulu untuk kita semua. Dia menyediakan tempat kita di bumi, dan kemudian juga menyiapkan energi terang untuk kita. Dia kemudian menyiapkan, ya, cakrawala, dan kemudian juga darat dan lautan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada pemisahan darat dan lautan, apa yang akan terjadi? Manusia mau ditaruh di mana? Ya, dan semua yang diciptakan ini adalah merupakan ketersediaan yang dibutuhkan oleh manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Tapi yang jelas di sini di dalam penciptaan manusia, saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang agung, luar biasa. Karena rencana Allah itu, karena hati Tuhan itu tertuju di dalam kehidupan manusia, maka diciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan diciptakan manusia itu. Dalam ayat yang ke-26, ya, Kejadian pasal 1, ya. Kita bisa melihat Kejadian 1 ayat 26, kemudian ayat yang ke-27, kemudian juga, ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya. Ini semua mengisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Diciptakan manusia. Disebut misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ya. Di situ jelas disebut Wayomer Elohim naase Adam betsalmenu. Artinya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan
ya manusia itu menurut gambar kita. Dan kemudian ini adalah merupakan satu pencetusan rencana. Tapi di dalam ayat yang ke-27 itu benar-benar Tuhan melakukannya. Dan kemudian dikatakan wa yifra Elohim. Maka Allah menciptakan, ya, wa yifra Elohim ha Adam Betsalmo Betselem Elohim. Maka Allah menciptakan manusia itu Betsalmo Betselem Elohim menurut gambar dan rupa Allah. Bara oto zakar unekefa bara otam. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, kita melihat ini sesuatu yang luar biasa. Dan penciptaan manusia ini yang spesifik ini, ya kita diciptakan yang spesial. Saya menekankan ini pada penciptaan manusia ini karena ada hubungan dengan topik, ya, rencana Allah yang Tuhan sudah kerjakan dari kekal sampai kepada kekekalan. Ya, jadi kita mengikuti ini, ya, rencana Allah yang luar biasa. Nah, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa, ya, wa yisser Adonai Elohim, ya, et ha Adam afar min ha Adama. Maka Tuhan Allah menciptakan manusia itu, ya, dari debu tanah. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, itu dari bagaimana, ya, manusia ini diciptakan dari dua unsur. Yang pertama debu tanah, ya, material, materi, yaitu tanah. Kemudian yang kedua imaterial. Nah, imaterial itu disebut di dalam teks aslinya vayipah beapaf vayipah beapaf nismat khayim. Nismat khayim itu, maka Tuhan Allah dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Wa yehi ha Adam lenefes haya. Maka jadilah manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Jadi terbentuknya manusia sehingga sampai pada makhluk yang hidup ini sangat spesial. Di mana manusia ini diciptakan luar biasa, sangat spesial di mata Allah. Dan ini adalah merupakan master plan, ya, ilahi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kita melihat ini sesuatu yang luar biasa di mana rencana Allah yang agung mulia dalam kehidupan kita. Nah, ini dicatat di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Tetapi kita melihat dalam bahagian selanjutnya, ya, ada hal yang perlu kita lihat dalam bahagian yang selanjutnya tentang rencana Allah yang agung mulia itu, ya. Sangat disayangkan bahwa ketika manusia sudah diciptakan dengan sempurna, maka kita melihat pada waktu juga Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Saya boleh mengatakan ini adalah merupakan satu proses discipleship atau pendisiplinan, ya. Mereka ditaruh di Taman Eden, tapi Tuhan berfirman semua buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi yang di tengah taman ini tidak boleh kamu makan, karena pada saat kamu makan maka pada hari itu kamu akan mati.
Jadi kita melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tidak tahu berapa usia Adam, karena ini saya menggambarkan dalam peristiwa penciptaan ini, ya, ini masih berada di dalam satu kekekalan, di mana waktu tidak dihitung. Jadi kita tidak tahu waktu Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 ini. Kita tidak tahu dia usia berapa, tapi yang jelas bahwa saat penciptaan ini ada satu masa, ya, saya katakanlah seperti ini, di mana ini satu masa yang waktu tidak bisa dihitung. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, baru kemudian Adam dihitung usianya dari jatuh dalam dosa dari titik 0. Tapi yang jelas di sini manusia jatuh dalam dosa. Nah sekarang, pada saat manusia jatuh dalam dosa, dalam keberdosaannya itu, kira-kira apa yang mau dibuat di sini? Ya, sehubungan dengan hal yang seperti ini, karena Tuhan memiliki rencana yang agung mulia di dalam hidup kita. Maka kita melihat, ya, dalam kejatuhan manusia pada pasal yang ketiga itu, saya tidak lebih banyak menceritakan tentang proses kejatuhannya karena kita sudah semakin matang untuk belajar di dalam program pemuridan yang juga sedang berlangsung. Di situ dijelaskan secara detail. Tetapi saya akan berusaha menjelaskan bagaimana rencana Allah itu Dia nyatakan di dalam manusia melalui tulisannya, kitab suci ini. Jadi saat ini saya akan meringkas, ya, 66 kitab ini. Kita baru sampai di Kejadian pasal yang ketiga, tapi saya akan dengan cepat untuk meringkasnya sehingga kita bisa mengerti makna sesungguhnya dari apa yang Tuhan mau buat di dalam hidup manusia dalam rencananya yang agung dan mulia. Ya. Tapi yang jelas di situ pada saat manusia jatuh dalam dosa, ada satu rencana penebusan. Setelah ia memberikan putusan-putusan dari kegagalan pendisiplinan atau menjadi murid di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, tetapi Tuhan memiliki kasih yang luar biasa, yang dalam sebutan yang saya sebutkan di sini ada ayat yang luar biasa, yang memberikan satu pernyataan bahwa ini adalah rencana penebusan. Baik, itu dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian bunyinya. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menjadi satu pokok nubuatan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, di mana benih dari perempuan yang akan melahirkan, ya, anak dari generasi Adam dan Hawa ini, yang akan melahirkan anak, itulah yang akan meremukkan kekuatan kuasa jahat. Dan kemudian pada saat itu terjadilah penebusan. Memang ini adalah merupakan satu pertarungan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi kita melihat bahwa sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka saya sangat tertarik ketika Allah menggantikan pakaian yang digunakan sebelumnya oleh Adam dan Hawa dari daun pokok ara. Kemudian Tuhan menggantikannya menjadi pakaian kulit binatang. Nah, sebetulnya ini memiliki makna yang luar biasa, makna teologis yang luar biasa, makna alkitabiah yang luar biasa dalam rencana penebusannya yang luar biasa. Sebenarnya apa perbedaan daun pokok ara dengan kulit binatang?
Ya. Itu kalau kita melihat dari sisi materinya, mungkin ya materi yang sama saja dalam penggunaannya ya sama saja, tidak ada berbeda. Tapi kenapa kemudian Tuhan menggantikannya dengan pakaian kulit binatang? Sebenarnya ini adalah merupakan satu janji-janji yang terselip di dalamnya. Satu rahasia yang dahsyat, yang luar biasa, yang terselip di dalamnya, bahwa Allah memberikan satu peringatan di mana ada satu tatanan kehidupan yang baru. Dan penebusan itu, penggantian itu hanya melalui curahan darah. Ini makna Alkitabianya sebetulnya, melalui curahan darah. Jadi kulit binatang didapatkan itu melalui curahan darah. Jadi kita melihat di sini ini ada konsep-konsep penebusan manusia ya melalui curahan darah. Itu sebabnya pada saat ada pertandingannya semacam, saya sebut semacam kompetisi ya, membuat sesembahan antara Kain dan juga Habel. Saya pikir di sini bahwa kalau Kain tidak diterima persembahannya hanya dengan alasan dia memberikan persembahan yang tidak bagus, tidak ada dalam catatan Alkitab secara khusus kita temukan bahwa Kain memberikan persembahan yang tidak baik. Ya, semua kalau yang namanya kompetisi ini yang terbaik. Tapi saya mengangkat di sini tentang apa yang dilakukan oleh Habel. Sebetulnya bukan karena Habel beternak dan Kain petani. Sebetulnya ada rekaman-rekaman ya secara psikologis, secara historis yang terjadi pada Habel sehingga ia menangkap pesan-pesan itu. Tentulah Adam dan Hawa pada saat anaknya sudah besar, kemudian yang mereka cerita tentang masa yang lampau, masa lalu, kami dulu jatuh dalam dosa, kemudian ada hukuman, dikeluarkan dari Taman Eden. Tapi sebelum itu ada satu peristiwa yang sangat menarik di situ, di mana pakaian kami yang dari daun pokok ara itu diganti dengan kulit binatang. Nah, ini direkam oleh Habel sehingga dia memberikan satu kesan di situ, ya begitulah kira-kira, bahwa persembahan ini harus persembahan yang terbaik adalah persembahan yang mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah. Jadi ini juga di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ini satu pertarungan pasti ada ya unsur darah di sini. Merupakan satu penebusan ya yang sempurna, yaitu darah. Nah, itu sebabnya lah maka persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tapi karena kejengkelan Kain, ya ini kita bisa lihat ya di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Dalam kisahnya seperti itu ya. Tapi karena Kain melihat bahwa mungkin ini satu ketidakadilan atau bagaimana, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk membunuh adiknya Habel. Nah, terjadilah satu hati yang panas dan kemudian Habel dibunuh. Artinya begini, ketika Habel telah dibunuh maka tidak ada lagi generasi yang meneruskan, yaitu generasi penyembahan atau membawa korban persembahan yang luar biasa. Yang ada tinggal Kain generasinya, dan kemudian hal ini berlanjut, tetapi Adam dan Hawa kemudian memutuskan lagi untuk menghasilkan generasi yang baru,
yang sama kualitasnya seperti Habel. Ya, makanya lahirlah Set. Dan dari Set kemudian lahir Enos. Nah, ini yang saya mau kita membacakannya, bagaimana prosedur, bagaimana sejarah ini yang kemudian mengisahkan tentang hal ini. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Oke, baik. Di sini saya memunculkan di situ. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kita melihat satu generasi yang baru muncul dari Habel yang sudah meninggal itu. Jadi di situ Adam, Set, Enos, ya, menghasilkan generasi yang kemudian luar biasa. Jadi ini adalah merupakan satu kisah yang panjang, ya, di mana dimulai dari, ya, tokoh, ya, bapak di masa lampau Adam, dan kemudian terus. Tetapi juga kita melihat pada bagian berikutnya pada zaman Nuh, di mana dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9, itu adalah satu kejadian yang tidak enak. Kenapa? Karena manusia itu sudah mulai memuncak kejahatannya lagi. Jadi tidak seimbang lagi antara generasi ilahi dengan generasi yang jahat. Rupanya percepatan pertumbuhan dalam sisi psikologisnya, ya, ini generasi jahat ini amoralnya itu sudah meningkat, naik. Maka Tuhan bilang menyesal dia menciptakan manusia itu, dan ia mau memusnahkan manusia. Jadi kita melihat di sini rencana Allah dalam hidup manusia itu supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tapi kita melihat dalam perjalanan sejarah manusia selanjutnya, rupanya prinsip-prinsip, ya, sikap-sikap amoral manusia, kejahatan manusia itu sudah meningkat jauh ke atas, dan ini tidak seimbang. Di mana keadaan manusia yang tidak bercacat, yang kudus, itu sudah jauh tenggelam. Nah, kemudian Tuhan mau memusnahkan manusia itu melalui air bah. Tapi Tuhan memilih satu keluarga, Nuh. Nuh diberikan perintah Tuhan, dan orang-orang yang jahat ini diberikan kesempatan selama 120 tahun untuk supaya mereka bertobat dan kemudian berbalik menjadi manusia generasi ilahi, ya, yang diubahkan kembali. Tapi dalam kurun waktu 120 tahun itu tidak ada perubahan, maka air bah turun. Dan ketika air bah turun, maka yang sisa hanya 8 jiwa yang selamat. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan juga 3 anak mantu. Total 8 orang. Dan berharap bahwa generasi yang baru inilah yang kemudian akan meneruskan generasi ilahi yang kudus dan tak bercacat sesuai dengan rencana Allah yang agung mulia itu. Terus bertambah, dan dalam pemusnahan manusia melalui air bah itu, setelah itu Tuhan memiliki perjanjian pada Nuh bahwa dia tidak akan lagi melakukan hal yang sama, kejadian yang sama yang
yang membuat manusia itu musnah semuanya. Nah, itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan kemudian sampai kepada ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 17. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, jadi busur yang dimaksudnya adalah pelangi, ya. Jadi kalau kita melihat setelah selesai hujan atau baru mau hujan atau dalam situasi apapun kita melihat pelangi, maka itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh, di mana Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi melalui air bah. Ya, karena hatinya tertuju kepada manusia itu. Walaupun di dalam Kejadian pasal yang ke-11 terjadi pemberontakan Nimrod dan juga itu memilukan hati Tuhan, tapi kemudian dikacaukan semuanya itu, ya, di tanah Sinear yang di Babel, ya. Kemudian Tuhan tidak setuju dengan pembangunan Menara Babel itu, dan itu terus berlanjut sampai pada, nah kita melihat dalam garis, ya, sejarah manusia ini, sampai kemudian akhirnya muncul satu bapak, ya, yang disebut dengan bapak segala orang beriman atau bapak segala orang percaya. Namanya Abraham. Ya, ini Abraham. Abraham dipanggil keluar dari sanak saudaranya untuk satu tujuan yang mulia, yaitu untuk, ya, melaksanakan master plan ilahi, rencana besar Tuhan pada manusia. Supaya manusia ini memiliki kesadaran, ingat Efesus pasal 1 ayat 4 tadi, supaya manusia itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah merupakan prosedur sejarah, di mana kita melihat bagian-bagian yang penting luar biasa. Jadi kita melihat di sini dalam bagian yang pertama ini dimulai dengan Adam. Satu masa kemudian, ya, berakhir satu periode, ini diakhiri dengan Abraham. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 mulai di situ, ya, Kejadian pasal 12. Dan kemudian seterusnya, ya, sampai pasal 50. Jadi apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini, ya, ini merupakan satu kisah rencana Allah di dalam kitab Kejadian. Ya. Di mana kita juga melihat Abraham dipanggil keluar dari sanak saudaranya dan kemudian pergi ke tanah Kanaan dalam proses, ya, dalam proses yang luar biasa, ya, dalam proses sejarah yang luar biasa, di mana kemudian Abraham merespon panggilan ilahi yang luar biasa dan keluar, dan kemudian dia menggenapi rencana Allah, di mana ini juga Tuhan nyatakan secara mujizat yang luar biasa, di mana Abraham
ini diberikan janji bahwa keturunannya banyaknya seperti pasir, ya, di tepi pantai. Dan kemudian seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang mau hitung pasir, siapa yang mau hitung bintang. Artinya inilah generasi Abraham, generasi orang beriman yang luar biasa. Nah, tapi secara mujizat, dimulai dari istrinya Sarah mandul. Tapi secara mujizat, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, maka Ishak lahir, yaitu anak perjanjian. Dan seterusnya secara sejarah demi mujizat. Nah, Abraham kemudian kita kenal dengan anaknya juga Ishak, lahir Ishak, dan kemudian juga lahir yang namanya Yakub. Dari sinilah muncul satu bangsa. Dari 12 suku anak-anak Yakub ini muncul satu bangsa. Dan kemudian kita tahu dalam kisahnya anak-anak Yakub ini melalui Yusuf yang disebut si tukang mimpi itu dikerjain oleh saudaranya, dijual ya kepada pedagang-pedagang, dan kemudian pada akhirnya dalam proses kehidupan Yusuf yang cukup pahit, yang dibuli oleh saudara-saudaranya, yang diperlakukan tidak manusiawi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur kering, kemudian dijual dan difitnah, ya mereka sangat cemburu karena dia dikatakan si tukang mimpi, tapi visi-visinya juga tergenapi, dia menjadi orang kedua di Mesir. Nah, saat Yusuf ada di Mesir, justru situasi inilah yang membuat sesuatu yang spektakuler terjadi bagi anak-anak Yakub ini. Kenapa? Kalau tidak, mereka semua akan mati kelaparan. Tapi karena Yusuf dibawa ke Mesir secara mujizat, dengan juga dia mendapatkan kedudukan secara mujizat di sana melalui proses yang cukup panjang, maka bangsa ini kemudian ada di Mesir dan menetap. Tapi lama-kelamaan juga dalam kurun waktu lebih dari 400 tahun ya, Firaun yang baru menjajah bangsa ini dan mereka mengerang. Nah, inilah satu bagian yang sangat penting kita bisa melihat di sini, bahwa bangsa Israel melalui Musa yang dipanggil untuk ya menjadi proklamator bangsa Israel, memproklamasikan kemerdekaan Israel di tanah Mesir. Musa dibantu dengan Harun, Musa dan Harun, mereka memproklamirkan kemerdekaan dari penjajahan Mesir itu. Kemudian mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana tempat yang dijanjikan kepada Abraham semula. Di situ ada tempat Ishak dan tempat Yakub, dan kemudian mereka dibebaskan dan keluar dari penjajahan Mesir. Sebenarnya semuanya ini Allah mempersiapkan bangsa ini untuk satu maksud tertentu. Nah, di dalam kisah-kisah ini kita melihat banyak hal yang terjadi, ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana dalam melewati yang namanya Laut Teberau, kemudian juga ada di Gunung Sinai. Ini juga tempat bersejarah di mana Tuhan menurunkan hukum-hukumnya yang luar biasa itu di Gunung Sinai. Dan kemudian juga ada padang gurun. Mereka
berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ini semua dibawa kepemimpinan Musa. Dan kemudian disinilah Musa juga tidak tembus ke Kanaan. Tuhan sudah mempersiapkan dalam rencana yang lain bagi dirinya. Memang dia juga Tuhan sudah katakan bahwa Musa, kau tidak bisa lagi masuk ke tanah Kanaan karena kecerobohan itu, ya. Tetapi Musa adalah merupakan pemimpin yang hebat luar biasa yang dikagumi oleh seluruh kaum Israel sampai saat ini. Dan dia adalah bapa yang luar biasa bagi bangsa ini. Tuhan sudah menyediakan baginya berkat yang lain walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian ini Musa kemudian dilanjutkan kepemimpinan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Barulah mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi peristiwa yang dicatat di sini ini adalah kitab Keluaran sampai dengan Yosua. Kitab Yosua. Tapi di dalam bagian-bagian ini ada kitab lagi yang dicatat seperti Imamat, ya. Kemudian ya bilangan itu memang ini kisah yang terjadi di padang gurun, ya. Juga Ulangan, ya. Ini adalah kitab-kitab yang ditulis di sini. Semua kitab-kitab ini menunjukkan tentang bagaimana kasih Tuhan, rencana Allah yang agung mulia dalam kehidupan manusia. Setelah Yosua membawa bangsa ini ke tanah Kanaan, ya, maka tentu saja ada new normal yang baru. New normal life. Kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Dan setelah selesai masa kepemimpinan Yosua di sana, maka bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Ya. Nah, hakim-hakim yang memerintah. Kemudian yang terakhir adalah hakim Samuel. Ini adalah merupakan satu kisah, ya. Jadi sejarah di zaman hakim-hakim ini kita juga melihat di mana di situ ditulis hakim-hakim, ya, kitab hakim-hakim, kemudian juga kitab Rut dan juga 1 Samuel. Kitab Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-7. Jadi di sini kita melihat, ya, kitab yang ditulis adalah hakim-hakim. Yang pertama, kemudian juga kitab Rut, juga, ya, kitab 1 Samuel sampai pasal yang ke-7. Karena 1 Samuel pasal yang ke-8 itu di mana pemerintahan, sistem pemerintahannya sudah diganti menjadi pemerintahan kerajaan, ya, raja. Di mana raja yang memerintah di situ yang pertama Saul, kemudian raja yang kedua ini adalah Daud, kemudian raja yang ketiga adalah Salomo. Jadi masing-masing ini memerintah 40 tahun, ya, masing-masing 40 tahun. Nah, ini adalah merupakan
satu peristiwa di mana kitab-kitab yang ditulis itu 1 Samuel pasal yang ke-8, juga kitab Tawarikh, dan juga kitab nabi-nabi. Jadi setelah Salomo, ini kerajaan terpecah menjadi 2 bagian. Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem itu 2 suku, ya, 2 suku. Dan kemudian Israel Utara dengan ibu kota Samaria 10 suku. Jadi mereka terpisah. Nah, ini juga merupakan satu bagian yang kemudian menyedihkan, ya, karena kita melihat dalam prinsip kerajaan, Raja Daud adalah raja yang tersohor, yang membawa bangsa ini untuk mengenal, ya, mengenal Tuhan. Dia membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, mengagungkan, muliakan namanya. Tapi kemudian, ya, setelah pasca pemerintahan Salomo yang berhikmat, yang luar biasa itu, tapi pada akhirnya juga bangsa ini terpecah menjadi 2. Dan kemudian bangsa Israel terserak, Israel Utara, ya, pada tahun yang pertama, ya, yaitu pada tahun 700-an sebelum Masehi, 721, itu ditawan ke Asyur. Dan kemudian 606 tahun 606 sebelum Masehi, Israel Selatan yang menamakan Yehuda, ya, orang bangsa Yahudi, ditawan ke Babilonia. Tetapi di dalam masa-masa ini nabi-nabi telah berbicara, seluruh nabi-nabi. Jadi ini juga mengisahkan tentang, dalam kisah ini ditulis juga di dalam kitab nabi-nabi. Semua, tapi inti daripada semuanya ini adalah, ya, inti dari semua yang dicatat ini adalah satu kerinduan untuk hadirnya Mesias yang membebaskan bangsa Israel dan juga membebaskan bangsa-bangsa, seluruh manusia sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa ini adalah merupakan satu proses sejarah yang cukup panjang, di mana mereka menantikan Sang Mesias yang kemudian, ya, kalau di sini dimulai dengan Adam dan berakhir dengan Abraham, jadi kita tahu Adam itu disebut bapa manusia dan Abraham bapa segala orang percaya. Ya, dalam peta Saman itu disebut Saman bapa. Ya. Ini. Kemudian ini dimulai dari Ishak, anak perjanjian, dan kemudian mereka menantikan satu masa yang baru. Ya. Satu waktu yang baru, Mesias yang akan datang yang baru. Dan kemudian Mesias datang, lahir di dunia ini, di kandang yang hina, di Bethlehem. Mesias. Makanya di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di situ malaikat langsung mengejutkan para gembala di padang Efrata. Kemudian terkejutlah mereka. Kemudian malaikat langsung berkata, jangan takut. Ki hayom yulat lachem, Mosia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Aser huwa Hamasyah Ha'adon Be'ir David. Dialah Mesias Tuhan di kota Daud. Jadi ini bicara tentang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi itu sudah datang. Jadi Mesias datang untuk apa? Menggenapkan seluruh rencana Allah yang luar biasa untuk satu penebusan. Nah, ingat apa yang saya katakan tadi dari awal.
di dalam nubuatan, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa dari perempuan inilah, ya, keturunannya lah akan meremukkan kepalamu, kepala ular, si iblis, si jahat itu. Dia akan meremukkan, dan kemudian, ya, dalam kurun waktu 3,5 tahun, Yesus atau Mesias ada di dunia ini dan meletakkan dasar, fondasi keselamatan bagi manusia. Dan kemudian pada akhirnya dia disalibkan. Ini juga berbicara tentang curahan darah. Kalau kita melihat bahwa di dalam sejarah-sejarah sini curahan darah mulai dari domba yang dikuliti, kemudian juga ada curahan darah yang mengalir dalam perjanjian-perjanjian, ya, Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian Musa juga diberikan ketetapan-ketetapan dalam korban-korban sembelihan dengan curahan darah, dan seterusnya. Sebenarnya semua gambaran-gambaran ini menunjuk kepada Sang Mesias yang melakukan penebusan untuk rencana Allah yang kekal dan agung mulia. Dia mati di kayu salib untuk menggenapkan semuanya itu, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dia naik ke surga kembali, menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Nah, kemudian kita juga melihat selanjutnya, ya, dalam bagian-bagian, ya, dari kedatangan Mesias yang pertama ini sampai nanti pada kedatangannya yang kedua kali. Ada beberapa peristiwa yang sangat mengejutkan di sana, ya, di mana pada 3,5 tahun ini Mesias memberikan dasar-dasar di mana Injil, ya, dinyatakan di situ dalam pelayanan Kristus. Dan kemudian juga setelah dia naik ke sorga, dia memberikan tongkat estafet itu kepada rasul-rasul. Maka lahirlah gereja yang dipimpin oleh para rasul-rasul. Dan ini kita tahu di dalam kitab, ya, kitab-kitab yang ditulisnya di sini. Kalau di sini, ya, tentang Injil. Nah, Injil. Jadi kita lihat, ya, setelah kitab nabi-nabi, para nabi, kemudian muncul kitab Injil, dan kemudian Yesus naik ke sorga, rasul-rasul kemudian diberikan tongkat estafet pelayanan, dan kemudian gereja juga lahir di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, di sini juga ada kisah rasul, dan di dalam penulisan kisah para rasul di mana gereja itu ada, dan juga ada penulisan surat-surat di sini, ya, yang mengisahkan tentang gereja Tuhan. Dan kemudian dalam masa penantian Mesias pada kali yang kedua, maka kita juga melihat ada beberapa bagian yang penting di situ, ya. Dalam sisa waktu nubuatan-nubuatan yang dinyatakan di sini ada kitab Wahyu, ya. Jadi gereja, jadi rasul-rasul di sini, ya. Rasul-rasul dan gereja Tuhan. Nah, ini kitab kisah para rasul, dan surat-surat ditulis juga, ya, mulai kitab Wahyu, yang kemudian diawali di dalam Wahyu pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 3 itu merupakan kehadiran Kristus yang Alfa Omega, Mesias yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam penulisan kitab Wahyu, yang Alfa dan Omega itu juga sedang memimpin gerejanya
Ya, di tangan kanan ada 7 bintang dan kemudian ada kaki dian. Itu bicara tentang para pemimpin gereja dan juga gerejanya di dalam kontrol ilahi, kontrol Sang Mesias. Nah, Rasul Yohanes juga kemudian melihat ya pada Wahyu, ya ini pada Wahyu pasal yang ke-4 sampai 5. Ini bicara tentang penglihatan visi surgawi. Kemudian dalam pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-16, ya ini bicara tentang 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka. Ini pasal 16. Dan juga di dalam sisipan-sisipannya, kemudian kita melihat di situ, ya, dalam sisipannya ada pasal yang ke-10 mengenai dalam hitungan bangsa Israel, ya. Kemudian juga pasal 11, pasal yang ke-12, perempuan yang berdiri di atas bulan berpakaian matahari dan bermahkotakan 12 bintang, itu bicara tentang gereja sempurna. Dan juga pasal 13 masuk pada zaman antikristus, ya, pada zaman antikristus. Kemudian berlanjut, ya, saya bisa menggeser dulu ini, ya. Jadi saya geser lagi karena masih panjang, ya ini kekekalan. Ya, masih ada bagian-bagian yang perlu saya jelaskan di sini, ya. Nah, dalam masa penganiayaan, aniaya besar di sini, dan kemudian kita melihat bagian-bagian yang berikut, ya, mengenai kedatangan Sang Mesias pada kali yang kedua, ya. Jadi Mesias kemudian terangkat, kemudian ada kedatangan Sang Mesias yang kedua. Tapi sebelum kedatangan Sang Mesias masih ada peristiwa lagi, ya. Jadi sudah dijelaskan mengenai 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 cawan murka dan berbagai sisipan di situ, ya. Pada Wahyu pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-16. Kemudian pada pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-18 kitab Wahyu ini ada peperangan, ya, peperangan dan kedatangan Mesias yang kedua. Jadi pasal Wahyu pasal 17 sampai 18, ya, ini ada peperangan, kemudian sebelum kedatangan Mesias, kemudian Mesias datang, ya, pada kali yang kedua. Ini kedatangannya pada kali yang pertama. Mesias datang pada kali yang kedua. Dan kemudian setelah itu, dalam peristiwa-peristiwa tentu saja banyak, ya, sekali peristiwa yang terjadi di sini. Kemudian masuk pada satu bagian-bagian babak yang terakhir yang sangat penting di sini, yang kita bisa lihat di situ pada bagian terakhir, yaitu masa kerajaan 1000 tahun damai. Ya, 1000 tahun damai. Ya. Ini dicatat dalam dan juga sampai pada penghakiman terakhir. Ini Wahyu
pasal yang ke-20. Jadi masa 1000 tahun damai, di sini anak-anak Tuhan memerintah bersama dengan Mesias tentunya, dan kemudian setelah itu penghakiman terakhir, ya, yaitu tahta putih di sini, dan kemudian saat penghakiman terakhir maka ada pemisahan. Dalam penghakiman terakhir itu orang yang menentang Kristus, menentang rencana Allah yang agung mulia itu, dia harus masuk ke dalam neraka bersama dengan iblis yang sudah menggoda, ya, membuat Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa di sini. Tetapi anak-anak Allah masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Jadi rencana Allah yang luar biasa, titik sentral dari rencana Allah yang luar biasa di sini, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Kita melihat itu intinya, ya. Efesus 1 ayat yang keempat. Saya minta untuk dibacakan satu kali lagi Efesus 1 ayat 4 supaya kita memahami peranan Sang Mesias yang datang. Dia adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia, yang menyelamatkan manusia, ya. Nah, Efesus pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Sebab di dalam Dia, di dalam Mesias, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi semua peristiwa kejatuhan demi kejatuhan, kejahatan bertambah di sini, itu semua, ya, dinyatakan dalam satu penebusan Sang Mesias, di mana 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19 di situ dikatakan, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Dan oleh darahnya Ia membawa kita sampai masuk ke dalam kekekalan. Tetapi ingat, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga, di mana di sini terdapat rencana Allah yang agung mulia, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk di dalam neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ingat, sekarang kita terus berjalan di dalam rencana Allah yang agung mulia. Sebab Ia telah merencanakan kita dari kekekalan sampai kemudian kita masuk kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya saudara diberkati dengan topik ini.